Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah memuji Tuhan. Di tempat kita masing-masing, kita akan beribadah secara online. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang memimpin ibadah kami ini Bapak. Biar hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati kami semua Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang dijualkan Tuhan itu, saya haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Terima kasih Yesus. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun dengan jiwa kami Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaimana gersang Bapa, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kau pribadi yang sayangku, Yesus. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan hati kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau besar, Yesus. Kami tinggikan Engkau yang layak dipuji. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur menyatakan yang sempurna, Yesus. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur padamu. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami, Tuhan. Jauh ke dalam hati kami, Yesus. Kami tahu mungkin manusia sering memandang kami dari masa lalu kami, Tuhan. Manusia melihat hanya dengan apa yang dilihat oleh mata, Yesus. Tapi kami percaya Kau Allah yang besar. Kau melihat apa yang ada dalam hati kami. Terima kasih, Yesus Kristus. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan
Haleluya, beri kemuliaan bagi anak kita. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi ini Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Yesus. Kami membuka ibadah kami ini Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Engkau yang memimpin ibadah kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang ada juru selamat kami yang hidup. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Walaupun ibadah kita secara online, tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian kita, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Terangkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, kemudian menggunakan satukanlah hati kami memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Angkatlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penerimaan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa, Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang
sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Yesus, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya Tuhan, dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenang Yesus, jiwaku pun tenang. Terima kasih Yesus, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya Tuhan, dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati kami. Terima kasih Bapa, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Kami silakan pada hambanya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang di rumah, kita akan masuk dalam doa untuk pemberitaan firman. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami kembali beribadah seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan akan seluruh ibadah kami dan pemberitaan firman Tuhan melalui sarana aplikasi yang kami pakai ini Tuhan. Dan dimanapun saudara kami mereka berada, biarlah mereka boleh mendengar firman-Mu dan hidup dalam takut akan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan belajar dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan ayat 31. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi ukuran daripada kekuatan seorang manusia? Seringkali saudara-saudara orang mengukur kekuatan manusia berdasarkan kepada otot. Kalau orang olahragawan atau dia seorang binaragawan, atau orang yang selalu fitness, orang akan berkata dia orang kuat, saudara. Karena dia mampu mengangkat barbel 80-100 kilo. Maka orang akan berkata, oh ini orang kuat, saudara. Pada sisi yang satu benar. Karena secara fisik dia bisa kuat. Atau orang mengukur kekuatan seseorang berdasarkan kepada kekayaan yang orang itu miliki. Sehingga dikatakan dia kuat. Karena dia punya kekayaan, saudara. Pada sisi yang satu benar, tapi pada sisi yang lain belum tentu. Ataupun kekuatan diukur berdasarkan kepada seberapa seseorang berpengaruh, memiliki jabatan sosial dan lain sebagainya. Ukuran-ukuran seperti ini biasanya dunia atau manusia seringkali pakai untuk mengukur kekuatan seseorang. Tetapi seringkali hal-hal ini tidak menjadi satu ukuran yang pasti. Karena manusia tidak hanya hidup berdasarkan secara fisik atau jasmani saja. Tapi manusia juga diciptakan secara roh. Ada jiwa manusia. Ada roh manusia yang juga harus manusia kuatkan. Hari-hari terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara, ada begitu banyak orang-orang muda hari-hari ini
mereka yang stres, mereka yang putus asa, mereka yang menjadi lelah, bukan karena mereka tidak kuat secara jasmani atau mereka tidak kuat secara ekonomi, tetapi karena jiwa dan rohnya lemah. Ada fenomena-fenomena hari-hari ini, saudara. Ada orang-orang muda yang bunuh diri. Ada orang-orang muda yang stres. Ada orang-orang muda yang putus asa karena mereka tidak mampu menjalani kehidupan mereka. Secara fisik mereka kuat, tapi roh dan jiwa mereka lemah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, manusia harus memikirkan ini dengan baik. Di tengah-tengah keadaan dunia hari ini, saudara, kita juga harus fokus, kita juga harus membenahi manusia secara rohani kita. Ini mau kita bangun terus-menerus, saudara. Ini mau kita angkat, kita bangun manusia jasmani kita. Tetapi manusia rohani kita juga harus terus maju. Kita harus kuatkan manusia rohani. Karena ini penting, saudara. Di tengah-tengah tantangan dunia hari-hari ini, keadaan dunia hari-hari ini, saudara, memaksa kita untuk kita membangun manusia rohani kita. Supaya kita bisa kuat menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada. Di dalam kitab Yesaya yang kita baca, saudara, Yesaya mengangkat suatu hal yang sangat penting. Dia berkata orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Inilah realita dan kenyataan, saudara. Ada banyak orang-orang muda hari-hari ini. Mereka menjadi lelah, mereka menjadi lemah, mereka jatuh. Karena apa? Bukan karena fisiknya lemah, tetapi karena jiwa dan rohnya lemah. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu kuatkan ini. Tetapi ayat yang ke-30 Alkitab 31 Alkitab berkata, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Alkitab berkata dia akan seperti Raja Wali yang naik terbang, melintasi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seekor Raja Wali dia tidak akan terbang pendek, saudara. Dia bukan burung tekukur, dia bukan burung pipit yang terbangnya cuma hanya beberapa puluh meter dari atas, dari tanah. Raja Wali adalah seekor burung yang sangat perkasa. Dia akan terbang melintasi badai karena dia punya kekuatan sayap yang luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah badai hari-hari ini, di tengah-tengah tantangan dunia hari-hari ini, kita harus seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kita harus kuat. Kita harus menjalani hari-hari ini dengan kekuatan yang penuh daripada Tuhan. Makanya saudara, kita perlu bangun manusia rohani kita. Manusia rohani kita harus kita bangun itu. Karena kita berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada beberapa kebenaran saya ingin bagikan kepada saudara. Mari kita buka dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-4. Apa yang Alkitab sampaikan kepada kita pada pagi hari ini? Dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-4, ini ada satu peristiwa ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Ketika iblis berkata kepada Yesus supaya Yesus memerintahkan batu menjadi roti karena Yesus sedang lapar. Lalu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Saudara, bahwa Yesus berkata manusia tidak hidup hanya karena faktor makan minum saja.
Memang benar manusia butuh makan, manusia butuh uang, manusia butuh pekerjaan. Benar, saudara, untuk kelangsungan kehidupan secara jasmani. Tapi yang kita berkata manusia juga butuh apa? Firman. Firman inilah yang menguatkan kita secara roh. Firman inilah yang menguatkan kita secara jiwa. Iman kita dibangun. Sehingga saudara dengan iman dan jiwa yang sebaru, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melewati setiap tantangan dan persoalan. Makanya penting sekali saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya lewat khotbah di tempat ini. Tapi saudara-saudara juga perlu berjumpa dengan firman secara pribadi. Saudara harus punya waktu, saudara. Saudara harus punya waktu, punya kesempatan. Apalagi hari-hari ini kita dipaksa bekerja dari rumah. Work from home, ya kan? Kerja dari rumah, saudara. Ini memberi kita waktu yang banyak. Ini memberi kita waktu yang sangat-sangat banyak untuk kita serius belajar firman Tuhan. Makanya saudara di rumah, saudara harus banyak waktu juga untuk membaca firman Tuhan. Tidak salah saudara bermain ya handphone, tidak salah. Apalagi lagi tren apa tuh game cacing, ya kan? Anak saya hobi main cacing, lagi hobi-hobinya main. Tapi ya tidak salah saudara. Tapi kita juga harus punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya habisin waktu main cacing atau main Facebook, main Twitter, nonton YouTube, tapi kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Nah, kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kedua, mari kita buka dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Apa yang Alkitab sampaikan kepada kita hari ini? Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, Alkitab menyatakan kepada kita, latihan badani terbatas adanya gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang kedua, saudara, Anda harus punya waktu membangun manusia rohani kita dengan beribadah kepada Tuhan. Sehingga saudara, ibadah ini memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kita perlu merenungkan kembali hari-hari ini, saudara. Memang saat-saat sekarang kita sedang dipaksa untuk beribadah seperti ini karena keadaan. Tapi saya berharap, saudara, kita juga memaksa diri kita dimanapun kita berada untuk kita bisa beribadah walaupun mungkin membosankan dengan cara seperti ini. Dan ketika saudara lagi dengar khotbah, tiba-tiba anak-anak saudara panggil saudara, apalagi mobil berbunyi kawan datang dan sebagainya, kita mengacaukan konsentrasi kita beribadah. Tetapi saudara, secara manusia kita membutuhkan ibadah. Karena itu harus kita paksa diri kita. Kita harus memberi waktu yang terbaik untuk kita beribadah. Makanya saudara, saya pakai Facebook, saudara, supaya saudara yang di rumah, mungkin saudara tidak sempat jam 8, mungkin saudara selesai kerja jam 10 atau jam 12, baru saudara mulai punya waktu. Mari buka. Kemudian saudara mulai beribadah di rumah. Dengar firman di rumah. Dan baca Alkitab di rumah, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun dalam waktu yang tidak panjang. Ini menjadi penting sekali, saudara. Supaya saudara dan saya, kita serius membangun ibadah kita. Karena ini menjadi sesuatu hal yang penting, menguatkan kita secara
jiwa dan roh kita. Ada banyak orang di luar sana, mereka anggap enteng sekarang. Mereka tidak mau beribadah. Tetapi kalau Tuhan paksa, saudara, apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu saya menonton satu kesaksian dari seorang preman terbesar di Indonesia, salah satunya namanya John Kay. John Kay ini kalau mau dibilang dunia hitam, dia mungkin salah satu paling hitam di Indonesia. Di Indonesia itu ada beberapa preman terkenal dari timur yang sangat ditakuti. Hercules salah satunya, John Kay, ya kan? Apalagi yang terkenal semua. Tapi ketika John Kay ditangkap karena membunuh orang, lalu dimasukkan ke dalam penjara di lapas Batu Cilacap, Nusa Kambangan, dia menyadari, saudara, hari ini hidupnya berubah, dia bertobat. Orang sekeras itu saja, saudara, orang yang hidup di dalam begitu dunia kegelapan, bertobat. Dia berkata, apa gunanya kita hidup di luar Tuhan? Saudara, buka kesaksian John Kay hari ini. Dia memberkati banyak orang. Bahkan rekan-rekan dia, anak-anak buah yang hampir ribuan orang, dia ajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kita seringkali, saudara, baru kenal jagoan sedikit, kita sudah seperti orang yang paling jago di Indonesia. Sampai kita tidak membutuhkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan paksa hidupmu untuk kita beribadah, berbahaya. Amin. Lihat di luar negeri sana, saudara, hari-hari ini orang mulai berbalik kepada Tuhan. Saya seringkali memberi kesaksian, saudara, bagaimana orang-orang di Brasil, orang-orang di Italia, dulu mereka tidak pernah kenal Tuhan dengan benar. Mereka beragama, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Hari ini, saudara, mereka di jalan-jalan, di lapangan-lapangan terbuka, mereka berlutut dan menyembah Tuhan. Membuat orang begitu terharu betapa mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka tidak berdaya. Dulu orang takut dengan orang yang badannya besar. Benar gak, saudara? Orang takut dengan orang yang pakai tato, mukanya seram. Sekarang orang gak takut, saudara. Orang takut dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Corona. Corona tidak kelihatan, saudara, tapi menakutkan sekali. Di Kupang beberapa waktu yang lalu, saudara, orang bangga. Orang bilang begini, Corona tidak akan datang di Kupang. Karena Kupang banyak laut, saudara. Ada banyak gunung-gunung. Dia baru sampai, dia ketemu orang Kupang keras-keras, dia tidak berani masuk. Benar, saudara. Itu orang Kupang bilang begitu. Corona tidak mungkin datang Kupang. Semalam saya buka 48 orang terinfeksi Corona di kota Kupang. 48. Dan menurut prediksi daripada gugus kesehatan di COVID-19 di Kupang, di NTT, kemungkinan bertambah sangat banyak, saudara. Karena orang Kupang kepala batu. Ini dengar khotbah saya, mungkin ada orang Kupang sana bertobat di Kupang sana. Mereka kepala batu, saudara. Sudah dikasih tahu jangan keluar rumah, jangan kumpul-kumpul dengan banyak orang yang gak jelas. Mereka bilang sekarang tidak ada corona. Giliran karena corona kemarin ada satu meninggal, pasar Impres sepi. Kosong itu pasar. Karena bapak tua yang kena corona itu menurut orang katanya
penjual daging di pasar. Selesai sudah. Satu pasar sepi. Padahal Bapak Ibu Saudara, itu pasar tanya Bapak Epus. Itu pasar ramai sekali. Kak Epus dulu tukang tinggal di situ. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang sepi. Kenapa? Orang takut. Di Kupang sana mana orang takut pada besar? Orang hitam, semua hitam. Benar nggak saudara? Kan tidak takut di orang hitam di Kupang, semua hitam. Tapi takut dengan apa? Sesuatu yang tidak kelihatan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mulai bangun manusia rohani. Mari kita bangun manusia rohani, supaya manusia rohani kita kuat, sehingga tantangan apapun yang terjadi, kita tidak menjadi lemah, menjadi letih dan lesu. Saudara, berbeda orang yang punya Tuhan dan orang yang tidak punya Tuhan. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, itu berbeda. Dalam kitab Yosua kita berkata, dia bilang begini, Yosua berkata kepada orang Israel, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi keluarga aku memutuskan beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ternyata ibadah adalah keputusan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara beribadah, bukan hanya rohmu yang Tuhan beri Tuhan. Amin. Kebutuhanmu Tuhan sediakan. Itu cara Tuhan. Amin saudara. Luar biasa. Lihat orang yang beribadah. Anak-anak Tuhan yang beribadah. Mereka tidak kaya raya saudara. Tapi Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Amin. Orang yang beribadah pasti dipelihara oleh Tuhan. Tadi malam jam 7 kami ada rapat secara Zoom dengan seluruh petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin gereja GBI Rock yang ada di wilayah Sumatera dan Jabodetabek. Langsung dipimpin oleh Gembala Senior Paroni. Beliau tanya satu persatu seluruh gembala-gembala yang ada di seluruh wilayahnya. Apakah terdampak? Tanya sama saya, Simon, bagaimana di Baka terdampak? Saya bilang terdampak, Pak. Tapi saya bersyukur Tuhan pelihara. Saya tanya gimana, Paroni tanya jemaat bagaimana? Puji Tuhan Pak, tercover. Waduh, luar biasa. Semua puji Tuhan. Karena mereka tahu, seluruh rock wilayah Sumatera, Jabodetabek tahu, GBI Rock Bangka itu kebanyakan orang-orang sederhana. Karena Paroni, Pak Arkono, Pak Rifin sudah pernah ke Bangka. Mereka tahu. Mereka nikmati, jangan-jangan di rock di Bangka bagaimana. Tapi saya bilang, Pak, di rock di Bangka tercover semua. Amin. Oh, gimana Pak Simon bisa ngajarin mereka bisa ini? Saya ajarin jemaat hidup dalam apa? Ucapan syukur. Amin. Kemudian yang kedua banyak hemat. Amin, saudara. Hemat itu pangkal kaya, boros pangkal miskin. Amin. Ngerti nggak Bapak Ibu saudara? Ngerti ya? Belajar seperti Yusuf. Yusuf itu ada kelaparan di Mesir. Tuhan memberi hikmat kepada dia. Apa hikmatnya? Waktu dalam kelimpahan, tabung. Amin. Bikin lumbung yang besar. Taruh itu beras-beras, gandum semua di lumbung itu. Supaya karena ada masanya, masa kelaparan. Amin. Nah, hari-hari ini saudara sedang berhikmat gak menggunakan berkat Tuhan? Saudara, saya kadang-kadang ketemu orang Kupang, mohon maaf, saudara yang di rumah. Orang Kupang itu kalau dia dapat gaji yang di Bangka lah, yang di tempat lain saya tidak tahu. Dia dapat gaji hari itu dia merasa dirinya paling kaya di kota Pangkal Pinang. Dapat gaji hari itu, ayo kumpul semua. Mulai beli minum arak yang banyak. Mulai beli rokoknya bukan lagi batangan,
satu slot, lalu merasa diri paling kaya, makan, habisin. Bayangkan saudara, habis malam itu 1 minggu kemudian duit habis. Mulai apa? Gigi jari. Itulah. Kenapa seperti itu? Karena tidak berhikmat. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak tahu mengelola berkat-berkat Tuhan. Tapi orang yang beribadah, Tuhan memberi hikmat. Amin. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Tuhan memberi hikmat. Coba lihat Bapak Ibu dan Saudara. Orang di luar sana. Kadang-kadang untuk memberi saja itu sulit bagi orang lain. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, mabuk-mabukan, bisa saja. Mari kita belajar. Kita hidup dalam takut akan Tuhan. Biar Tuhan berkenan. Supaya hidup kita jadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Amin. Dan yang terakhir, saudara. Orang yang mau dibangun rohnya adalah orang yang mau melayani Tuhan. Amin, saudara. Mari kita melayani Tuhan. Dimanapun kita berada. Apa yang bisa kita buat, mari kita lakukan. Bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang ini bukan lagi hanya masa untuk kita memberi bagi diri kita sendiri. Tapi kita boleh berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita juga mulai bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Mungkin ada orang yang sedang membutuhkan kita. Kehadiranmu menjadi berkat bagi orang lain. Engkau yang ada di rumah, mari menjadi berkat. Engkau mulai melayani Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita perbuat? Mari kita lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan pencipta bumi. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, penguasa daripada alam semesta ini. Tuhan yang berkenan memberkati kehidupan kami. Bahwa kami semakin hari hidup di dalam takut akan Tuhan. Topang kami ya Bapa, beri kami kekuatan. Berkati jemaat-Mu di tengah-tengah keadaan hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini. Tuhan memberi penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan setiap anak-anak. Bahwa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Biar mereka berjalan hari makin lama makin kuat mengiring Tuhan. Sehingga kehidupan mereka berkenan di hadapan. Berkati apa yang mereka makan minum. Cukupkan semua yang mereka butuhkan dan pelihara mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang dimanapun mereka berada dan mengikuti ibadah secara live. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka, biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus juga berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami ingat Pak Arifin dan seluruh penatua-penatua yang ada di Surabaya. Tuhan memberkati mereka semua. Berkati juga Pak Roni di Jakarta bersama dengan tim penggembalaan di Jakarta. Tuhan memberkati. Hamba-Mu sudah Tuhan pulihkan. Beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan hamba-Mu mengalami corona. Tapi keajaiban Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Berkati juga Pak Hartono di Rock Peak Jakarta bersama hamba-Mu Pak Janus dan seluruh rekan-rekan hamba. Tuhan memberkati mereka. Seluruh jemaat-Mu Tuhan juga memberkati. Di tempat ini kami berdoa, biarlah pertolongan Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Juga buat gereja-Mu, Tuhan memberkati gereja-Mu. Kebutuhan gereja yang besar, kami percaya Tuhan sumber berkat akan mencukupi dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga kelangsungan dan pelayanan gereja-Mu tetap berlangsung dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara,
kita akan dengar warta. Pertama, kita juga masih tetap mengikuti prosedur pemerintah, ibadah dengan cara online sampai waktunya. Nah, tetap saudara menjaga kesehatan saudara. Penting supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat. Amin. Nah, selanjutnya saudara yang di rumah atau yang di tempat ini, saudara yang ingin memberkati pelayanan gereja, saudara bisa menghubungi bendahara, atau saudara ini yang mau transfer atau padi saja yang lebih dekat. Oleh sebab itu saya akan memanggil calon mempelai untuk diperkenalkan di depan, yaitu saudara Asyu. Lengkapnya apa ya, saya lupa kemarin. Dan saudari Rina. Karena kita ibadah dengan live streaming Facebook, maka saudara harus memperkenalkan diri di depan. Amin. Saya undang maju ke depan supaya saudara jemaat yang di rumah bisa melihat, oh ini calon suami dan istri daripada mempelai kita, Pak Siung dan Ibu Rina. Mari Ibu, silakan di depan. Oke. Jadi saudara, ya, oke, di depan sini. Oke. Sehingga jemaat di rumah bisa melihat. Amin ya. Nah, supaya mereka tahu bahwa ini calon mempelai yang akan menikah tanggal 22. Tempat pernikahannya kita masih akan diskusi. Ya, karena kemarin ada kendala sedikit, tapi kita berdoa supaya semua terlaksana. Amin. Silakan. Cuma itu saja. Ya. Karena kalau ada ibadah minggu kan berdiri depan, tahu. Jadi karena ini tidak ada ibadah minggu, tidak ada yang ibadah secara langsung, jadi kita perlu perkenalkan lewat Facebook. Oke, itu saja ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu dan Saudara, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda engkau berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera yang berkelimpahan. Kasih karunia dari pihak Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagimu. Pimpinan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai Anda dan saya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.